Pernah gak sih kalian merasa tertekan karena harus tampil keren atau pamer barang mahal? Kadang kita lupa kebahagiaan itu gak selalu berhubungan sama kekayaan. Sebenarnya hidup sederhana bisa jadi cara terbaik untuk menjaga hubungan yang sehat dan jauh dari kecemburuan. Kalau kita gak selalu nunjukin harta, kita bisa menghindari rasa iri dari orang-orang di sekitar. Hubungan jadi lebih tulus dan bebas dari kompetisi yang gak perlu. Kita bisa fokus ke hal-hal yang benar-benar penting, kayak kebersamaan, dukungan, dan pengalaman hidup yang berharga. Nah, di sini kita bakal bahas kenapa hidup sederhana itu penting dan gimana cara menjaga hubungan yang lebih baik tanpa terjebak dalam kecemburuan atau tekanan sosial. Apa aja alasannya? Yang pertama adalah menghindari perhatian negatif. Menghindari perhatian negatif itu penting banget, apalagi kalau kamu punya banyak uang. Bayangin aja, kalau kamu sering tampil mewah, otomatis banyak orang bakal tahu kalau kamu tajir. Nah, perhatian yang datang tuh nggak selalu positif, bahkan ada yang bisa bawa masalah. Misalnya, yang pertama orang yang iri. Ada aja orang yang nggak seneng lihat kesuksesan orang lain. Mereka jadi ngomongin kamu di belakang atau ngerendahin kamu. Yang kedua, niat yang jahat. Dengan kelihatan kaya, kamu bisa jadi target orang-orang yang punya niat buruk, kayak pencuri atau penipu yang ngincer harta kamu. Yang ketiga, permintaan pinjaman. Orang yang tahu kamu punya banyak uang bisa sering datang minta pinjaman atau bantuan finansial. Gak semua permintaan bisa kamu tolak, dan lama-lama bikin kamu stres. Yang keempat, tekanan sosial. Orang-orang di sekitar kamu mungkin berharap lebih banyak dari kamu. Misalnya, harus selalu traktir saat nongkrong atau ikut gaya hidup mereka yang boros. Jadi dengan tampil sederhana dan gak mencolok, kamu bisa lebih bebas dari perhatian negatif ini. Kamu tetap bisa menikmati hidup tanpa harus pusingin mikirin orang-orang yang ngejudge atau punya niat yang gak baik. Yang kedua adalah mengurangi ekspektasi sosial. Mengurangi ekspektasi sosial itu maksudnya dengan gak terlihat kaya atau tajir, orang-orang di sekitar kamu jadi gak terlalu banyak berharap sesuatu dari kamu. Bayangin kalau kamu selalu tampil mewah, pasti ada aja yang ngira kamu bakal selalu ada buat bantuin, traktir, atau sekedar ngasih sesuatu lebih dari biasanya. Nah, kalau kamu tampil lebih sederhana, ekspektasi orang jadi lebih rendah. Misalnya, gak harus selalu traktir. Kalau teman-teman kamu tahu kamu punya banyak uang, mereka mungkin bakal selalu ngira kamu bakal bayar makanan atau minuman tiap kali nongkrong. Dengan tampilan yang sederhana, ekspektasi mereka bisa berkurang, jadi gak ada yang selalu ngarepin kamu buat bayar. Yang kedua, gak disuruh jadi bank pribadi. Kalau kamu terlihat kaya, orang-orang yang kenal kamu mungkin lebih sering minta pinjaman, entah buat hal kecil sampai besar. Mereka mikir, duit dia kan banyak, pasti gak masalah minjemin. Dengan gaya hidup yang lebih low-key, kamu gak terlalu disorot buat urusan pinjam-meminjam ini. Yang ketiga, gak selalu harus punya barang terbaru. Teman-teman kamu mungkin gak bakal menuntut kamu punya barang-barang branded atau teknologi terbaru kalau kamu kelihatan sederhana. Jadi kamu juga gak perlu pusingin ngejar barang-barang itu cuma buat memenuhi ekspektasi sosial. Yang keempat, gak dikelilingi teman karena duit. Dengan tampil sederhana, kamu bisa lebih yakin kalau orang di sekitar kamu benar-benar berteman karena suka sama kamu sebagai pribadi, bukan cuma karena mereka ngira kamu bisa sponsorin gaya hidup mereka. Intinya, dengan menurunkan ekspektasi sosial, kamu bisa lebih santai dan gak merasa terbebani sama tuntutan atau harapan orang lain. Jadi kamu tetap bisa ngejaga hubungan yang lebih tulus tanpa harus pusingin mikir soal uang. Yang ketiga adalah mencegah pencurian dan penipuan. Mencegah pencurian dan penipuan itu simpel banget. Kalau kamu nggak kelihatan kaya, kamu otomatis nggak jadi target empuk buat orang-orang yang punya niat jahat. Bayangin kalau kamu selalu pakai barang-barang branded, jam tangan mahal, atau mobil mewah. Orang yang lihat, apalagi yang punya niat buruk, bakal langsung mikir, wah orang ini pasti banyak duit nih. Akhirnya mereka mungkin mulai ngincar kamu buat dijadiin target, entah buat maling atau buat nipu. Berikut nih beberapa contoh kenapa penting buat gak terlalu pamer harta. Yang pertama, kurangi resiko jadi target pencuri. Kalau kamu tampil sederhana, pencuri mungkin bakal mikir 2 kali buat ngincar kamu. Mereka cenderung lebih suka nyari target yang kelihatan punya banyak barang berharga. Kalau kamu gak pamer, mereka mungkin gak bakal sadar kalau kamu punya sesuatu yang berharga buat diambil. Yang kedua, penipu lebih jarang datang. Orang yang kelihatan kaya sering jadi target penipuan. Misalnya, ada yang datang ngasih investasi bodong atau pura-pura butuh bantuan darurat. Padahal mereka cuma mau nipu gitu.
Dengan tampilan yang biasa-biasa aja, kamu lebih bisa menghindari jenis penipuan yang modelnya ngincar orang berduit. Yang ketiga, aman dari modus online. Di era digital, banyak modus penipuan yang nyari mangsa lewat media sosial. Kalau kamu sering posting barang-barang mahal atau gaya hidup mewah, orang jahat di dunia maya bisa ngincar kamu buat penipuan online. Dengan gak terlalu pamer, kamu bisa lebih aman dari hal-hal semacam itu. Intinya, semakin kamu kelihatan biasa-biasa aja, semakin kecil juga kemungkinan kamu jadi target orang yang niatnya gak baik. Kamu tetap bisa hidup nyaman tanpa harus khawatir bakal kena maling atau ketipu. Yang kelima adalah hidup lebih tenang. Hidup lebih tenang itu maksudnya kamu gak perlu pusing mikirin penampilan atau ekspektasi orang lain. Kalau kamu gak selalu berusaha kelihatan kaya atau mewah, hidup jadi jauh lebih santai. Kamu bisa fokus sama hal-hal yang bikin kamu bahagia tanpa harus ribet mikirin gimana ya orang lain lihat gue. Misalnya, yang pertama, gak ada tekanan buat selalu tampil keren. Kalau kamu selalu berusaha kelihatan tajir, ada aja tekanan buat selalu update barang-barang baru, baju branded, gadget terbaru, atau mobil keren. Ini bikin kamu capek dan stres karena ngerasa harus selalu impress orang lain. Dengan gaya hidup sederhana, kamu gak perlu ribet mikirin itu semua. Kamu bisa pakai apa yang nyaman dan yang kamu suka tanpa mikirin penilaian orang lain. Yang kedua, gak mikirin omongan orang. Orang yang pamer kekayaan seringkali jadi bahan omongan, entah itu di belakang atau di depan mereka. Kalau kamu tampil sederhana, kamu lebih bebas dari gosip atau komentar negatif. Orang juga jadi gak punya bahan buat ngomongin gaya hidup kamu, jadi lebih damai aja gitu. Yang ketiga, gak khawatir dibandingin. Kalau kamu kelihatan kaya, orang-orang cenderung suka banding-bandingin. Misalnya mobil dia lebih bagus dari gue, atau kok dia bisa beli gadget baru, gue kok enggak. Ini bisa bikin tekanan sosial yang gak perlu gitu. Dengan gaya hidup sederhana, kamu gak perlu khawatir soal persaingan kayak gitu. Kamu bisa fokus sama hidup kamu sendiri tanpa ngerasa harus menang di mata orang lain. Yang keempat, lebih fokus ke kebahagiaan pribadi. Ketika kamu gak terjebak dalam siklus gaya hidup mewah, kamu bisa lebih fokus ke hal-hal yang benar-benar penting buat kamu. Entah itu hobi, waktu sama keluarga, atau hal-hal yang bikin hidup lebih bermakna gitu. Kamu bisa lebih bahagia dengan cara yang sederhana, tanpa harus ngejar status atau pengakuan dari orang lain. Hidup sederhana itu bikin kamu punya banyak waktu dan energi buat hal-hal yang benar-benar penting. Kamu bisa lebih rileks dan menikmati hidup tanpa beban ekspektasi atau tuntutan sosial yang bikin stres. Yang keenam adalah membuat keputusan finansial lebih bijak. Membuat keputusan finansial lebih bijak itu intinya kamu jadi lebih hati-hati dan strategis dalam mengelola uang. Kalau kamu gak sibuk kelihatan kaya di depan orang lain, kamu bisa mikir lebih jernih tentang gimana caranya pakai uang buat hal-hal yang benar-benar penting dan menguntungkan di masa depan. Gini contohnya, yang pertama, gak boros buat gaya hidup. Kalau kamu gak terobsesi tampil mewah, kamu gak akan buang-buang duit buat barang-barang yang cuma bikin kamu kelihatan keren di mata orang lain. Kamu jadi lebih hemat dan bisa alokasiin uang buat hal-hal yang lebih penting, kayak nabung, investasi, atau bayar utang. Daripada beli tas branded tiap bulan, kamu bisa pakai duit itu buat sesuatu yang nilainya bisa naik kayak properti atau investasi. Yang kedua, lebih mikir jangka panjang. Orang yang gak kejar gaya hidup mewah biasanya lebih fokus ke tujuan keuangan jangka panjang. Kamu bisa nabung buat beli rumah, mulai usaha, dan nyiapin dana pensiun daripada ngabisin uang buat hal-hal yang cuma bikin senang sementara. Ini bikin keputusan keuangan kamu lebih strategis, karena kamu gak cuma mikir buat sekarang tapi juga buat masa depan. Yang ketiga, lebih sadar soal resiko. Dengan mindset yang lebih sederhana, kamu cenderung lebih hati-hati ngambil keputusan keuangan yang beresiko. Misalnya daripada masuk ke investasi yang gak jelas cuma karena kelihatannya bisa cepat kaya, kamu bakal cari tahu lebih dulu apakah itu aman dan menguntungkan dalam jangka panjang. Gak mudah kebawa arus atau ikut-ikutan orang lain. Yang keempat, prioritasin kebutuhan daripada keinginan. Kalau kamu gak terjebak gaya hidup pamer, kamu lebih mudah bedain mana kebutuhan dan mana keinginan. Misalnya, kamu tahu kalau prioritasnya bayar cicilan rumah dulu daripada beli mobil baru cuma buat pamer. Keputusan finansial jadi lebih logis karena kamu tahu mana yang penting buat masa depan kamu. Yang kelima, lebih kontrol pengeluaran. Hidup sederhana bikin kamu lebih sadar dengan setiap pengeluaran. Kamu gak gampang tergoda buat beli barang-barang yang gak penting atau mahal. Sebaliknya, kamu jadi lebih perhitungan, selalu mikir 2 kali sebelum ngeluarin uang,
Ini ngebantu kamu punya kontrol yang lebih baik atas keuangan kamu. Jadi kamu gak kebablasan belanja atau ngutang. Yang keenam, bisa manfaatin uang buat hal-hal yang produktif. Dengan gak terlalu fokus buat gaya hidup mewah, kamu bisa lebih cerdas alokasiin uang ke hal-hal yang bikin uang kamu bertumbuh. Misalnya investasi di pasar saham, reksadana, atau ngebangun bisnis kecil. Keputusan-keputusan ini ngebantu uang kamu bekerja buat kamu, bukan cuma habis buat barang-barang yang nilainya turun. Jadi hidup sederhana dan gak terlalu fokus ke penampilan, kamu lebih punya ruang buat mikir dengan tenang soal keputusan uang. Kamu bisa lebih fokus ke hal-hal yang bikin uang kamu berkembang, bukan sekedar bikin kamu kelihatan kaya. Ini ngebantu kamu dengan fondasi finansial yang lebih kuat buat masa depan. Yang ketujuh adalah menjaga hubungan asli. Menjaga hubungan asli itu adalah maksudnya kamu punya teman atau orang-orang di sekitar kamu yang benar-benar suka dan peduli sama kamu, bukan karena uang dan gaya hidup mewah kamu. Kalau kamu tampil sederhana dan gak selalu nunjukin kekayaan, kamu bisa lebih yakin kalau orang-orang yang dekat sama kamu itu mereka adalah orang yang tulus gitu. Contohnya kayak gini. Yang pertama, gak dikelilingi orang yang manfaatin. Kalau kamu kelihatan kaya, ada aja orang yang datang cuma manfaatin. Mereka deket bukan karena peduli, tapi karena mereka lihat kamu bisa ngasih sesuatu. Dengan hidup sederhana, kamu jadi tahu siapa yang benar-benar teman dan siapa yang cuma datang pas ada maunya. Yang kedua, lebih tulus dalam pertemanan. Kamu gak perlu jaim atau berusaha impress orang lain buat diterima di lingkaran pertemanan. Ketika kamu tampil biasa-biasa aja, teman-teman kamu bisa nerima kamu apa adanya. Gak peduli seberapa banyak uang yang kamu punya. Hubungan jadi lebih natural dan gak pura-pura. Yang ketiga, orang dekat karena kamu, bukan karena hartamu. Kalau kamu hidup sederhana, orang yang dekat sama kamu lebih fokus ke kepribadian dan karakter kamu. Mereka jadi teman karena suka sama siapa kamu sebenarnya, bukan apa yang kamu punya. Ini bikin hubungan lebih kuat dan gak gampang putus. Yang keempat, gak perlu jadi ATM berjalan. Orang yang terlihat tajir seringkali disangka sebagai ATM sama temennya. Mereka jadi manfaatin buat bayar ini itu atau dipinjamin uang terus-terusan. Kalau kamu kelihatan biasa aja, kamu bisa lepas dari situasi kayak gini. Kamu gak perlu selalu jadi paling royal di tongkrongan. Intinya, dengan hidup sederhana, kamu bisa menjaga hubungan yang asli dan tulus. Kamu tahu siapa yang benar-benar peduli sama kamu yang sebagai pribadi. Bukan cuma karena kamu punya uang gitu. Intinya dengan hidup sederhana, kamu lebih bisa menjaga hubungan yang asli dan tulus. Kamu tahu siapa yang benar-benar peduli sama kamu sebagai pribadi, bukan cuma karena kamu punya uang.